tapi hukumnya madlin. Alaina harokatan, alaina seperti ayat yang sebelumnya. Ilaina, alaina. Maka ya musyaddadah, afwan, ya sakinah sebelumnya fathah, alaina. Maka nun muraqqaqah, dan di sini mad tabi'i, mad asli. Alaina, mad asli 2 harakah. Hisabahum, maka ha muraqqaqah, wasin muraqqaqah, wal alif muraqqaqah, wa huwa mad tabi'i huna. Hisa harakatan, hisa, dan bahum ba muraqqaqah, wal ha muraqqaqah, wal mim kadzalik muraqqaqah. Dan adapun dari segi qiraah, selesai dari ilmi tajwid, maka dari ilmi qiraah ittafaqu ala hadhil qiraah. Maka di ayat ke-26 tidak ada khilaf dari madhab yang kita pelajari dari 5 qura, tidak ada khilaf. Maka semuanya qiraahnya sama. Maka perlu diperhatikan di sini ada 2 gunnah, gunnah mim musyaddadah dan nun mim musyaddadah, dan juga adanya madlin dan mad tabi'i. Maka semua qura membaca sama. Maka kita baca summa inna, seperti itu. Summa dan inna 2 harokatan. Summa inna alaina hisabahum. Summa inna alaina hisabahum. Alai 2 harokat, dan na 2 harokat, sa 2 harokat. Maka dengan ini tidak terjadi khilaf di para, dari kalangan para ahlul qura. Qad dakhal waqt la muadzin yuadzin wa ba'da hada na'ti bitalkhis. Maka alhamdulillah telah selesai dari semua surah, semua ayat dari surah Al-Ghasyiyah. Maka sekarang kita akan memberikan kesimpulan dari semua qiraah, dan karena waktu sangat pendek setelah adzan duhur, maka kita simpulkan hanya sekedar 7 ayat atau 5 ayat atau 6 ayat. Dan khilaf yang kita berikan di sini khilaf yang sangat berbeda antara qiraah jumhur dengan Warsh an-Nafi' dan juga dengan Al-Kisai. Maka kita masuk pertama kepada qiraah jumhur yang terdiri dari Hafiz an Asim dan terdiri dari Ya'qub al-Hadrami dan terdiri dari Abu Amr. Maka mereka sama di dalam qiraah ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-6 saja. Kita cukupkan 6 ayat. Dan 6 ayat ini insyaallah di murajaah, dan nanti mungkin pelajaran yang akan datang di store sampai 6 ayat dari 5 qiraah yang ada. Maka kita masuk kepada qiraah jumhur yang terdiri dari Hafiz an Asim, qiraah Aduri an Abi Amr, dan qiraahnya dari Ya'qub al-Hadrami periwayatan Ruwais, dan periwayatan Rawh dari Ya'qub al-Hadrami. Maka kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Maka ini qiraah dari qiraah Hafs an Asim. Dan kita masuk kepada qiraah yang berbeda, qiraah dari Wars an Nafi'. Dan kita simpulkan di sini, pertama qiraah dari Wars hal ataka, di sini ada qiraah naql, sehingga tidak dibaca hal sakinah, tetapi dia karena naql asalnya adalah hamzah ata, maka hamzahnya dihapuskan, maka naql harokat fathahnya dimasukkan kepada lam sakinah menjadi fathah. Maka di ayat yang pertama jumhur membaca hal ataka hadithul ghashiyah. Maka di sini hal yang pertama hukumnya naql. Dan yang kedua ataka, di sini hukmu dari ata sebagai mad tabi'i dibaca oleh Wars dengan qiraah at-taqlil, sehingga bukan ataka tetapi ataka. Maka kita bedakan ayat yang pertama antara Hafs atau antara jumhur dengan Wars an Nafi'. Maka Wars membaca atau jumhur membaca hal ataka hadithul ghashiyah. Maka qiraah Wars ada naql dan ada at-taqlil. Maka dibaca hal ataka hadithul ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah. Adapun ayat yang kedua maka sama, wujuhu yawma idin khashi'ah, wujuhu yawma idin khashi'ah amilatun nasibah. Sama ayat yang kedua dan ketiga dengan jumhur. Adapun di ayat yang keempat maka jumhur membaca tasla naron hamiyah. Maka tasla di sini jumhur membaca sebagai alif, alif lainah, tasla, maka dibaca dengan fathah. Adapun qiraah Wars di sini dibaca dengan mughalladhah lam, maka lamnya itu kental. Maka di sini tidak dibaca tasla tetapi taslo, taslo naron hamiyah, dan ro di sini mufakhamah karena dia fathah, taslo naron hamiyah. Dan ayat yang kelima dibaca oleh jumhur tusqa, maka alif lainah dibaca fathah. Adapun perbedaan dengan Wars, maka di sini Wars membaca dengan taklil, tusqa, tusqa min ainin aniyah. Maka min ainin sama namun ainin aniyah. Maka di sini qiraah dari jumhur dibaca dengan tahqiq hamzah, ainin aniyah. Apa hukumnya? Idhar, tanwin bertemu dengan hamzah, ainin aniyah. Adapun qiraah Wars justru di sini hukumnya naql, ainin a, maka hamzah di sini dihapuskan dan harokat hamzah aniyah dipindahkan kepada nun yang merupakan sakinah tanwin,
Ainin, ada nunnya sakinah, ainin, nin menjadi ainina, menjadi na, maka dibaca aininaniyah. Ini untuk yang badalnya. Maka jumhur membaca ainin aniyah, adapun waras membaca aininaniyah. Yang kedua, permasalahan aniyah. Maka aniyah di sini mad badal, di mana ada dua hamzah. Yang pertama fathah kemudian sukun, asalnya aniyah, aniyah. Kemudian madhab jumhur dijadikan sebagai mad badal menjadi aniyah, tidak disukunkan lagi tetapi aniyah, tidak aniyah. Asalnya aniyah tapi jadi aniyah. Dan jumhur membaca dua harokat, bahwa mad tabi'i cukup qiraah Hafs dan yang lainnya dengan dua harokat menjadi aniyah, aniyah. Adapun di sini Wars an-Nafi' madhabnya mad badal yuqra bisalas, dengan tiga cara. Pertama qasr, dua harokat saja seperti jumhur berarti aniyah. Yang keempat mutawassit, empat harokat dibaca aniyah. Dan madhab yang terakhir yang dipilih madhab al-isba', dikenyangkan seperti mad wajib muttasil, maka dibaca panjang aniyah. Maka di dalam ucapan ainin aniyah ada dua hukum yang berbeda antara jumhur dengan wars. Dari segi ainin di sini hukumnya an-naql, bukan ainin tapi ainina. Jumhur ainin a, wars ainina. Kemudian aniyah dua harokat, maka wars membaca al-isba' 6 aniyah. Dan juga di ayat yang kelima ini tusqi sebagai taklil. Adapun jumhur membaca tusqa sebagai fathah. Maka kita bedakan qiraah jumhur di ayat yang kelima, tusqa min ainin aniyah. Ulang lagi, tusqa min ainin aniyah. Maka qiraah wars tusqa min ainin aniyah. Ulang lagi, tusqa min ainin aniyah. Dan ayat yang kelima, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Maka qiraah jumhur di sini ta'amun illa dibaca dengan idhar. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Adapun qiraah wars di sini maka hukumnya naql antara ta'amun dengan illa. Maka ta'amun ada nun sakinah dan bertemu dengan hamzah illa, maka hamzahnya dihapuskan dan nun yang sakinah diberikan harokat kasrah, sehingga madhab jumhur membaca ta'amun illa dijadikan idhar, hamzahnya jelas. Adapun waras membaca hamzahnya dihapus, harokatnya kasrah dipindahkan ke nun tanwin, ta'amunila, ta'amunila. Maka kita baca laisa lahum ta'amunila min dhari'. Laisa lahum ta'amunila min dhari'. Adapun qiraah dari jumhur, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Qiraah wars, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mungkin ini 6 ayat. Maka ini qiraah wars. Kita ulang dari awal, dari qiraah wars
Halataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah. Maka ini perbedaan dari qiraah dua, jumhur juga dengan qiraah wars. Kemudian kita masuk kepada perbedaan qiraah yang terakhir dan hanya kita ambil dari 6 ayat. Qiraah yang mencolok pula berbeda adalah qiraah Al-Kisai, periwayatan Ad-Duri dari gurunya Al-Kisai. Maka Al-Kisai di ayat yang pertama berbeda dengan jumhur dan dengan qiraah wars, karena madhabnya Al-Kisai jika di akhir ayat ha at-ta'nis maka dibaca al-imalah al-kubro. Itu yang pertama. Dan permasalahan mad tabi'i yang merupakan alif layyinah maka jumhur dibaca dengan fathah seperti hal ataka. Ini madhab jumhur. Adapun madhab wars jika mad tabi'i yang berupa mad tabi'i yang berupa alif layyinah maka dibaca at-taqlil seperti tadi. Hal ataka dan dibaca nakal menjadi halataka. Itu qiraah wars. Syahidnya ata menjadi ate. Maka kalau sesuai dengan lahjah orang-orang Arab ya seperti itu mereka membaca ataka. Kalau di sini lahjah seperti itu orang Malaysia. Ya, mau ke mana? Ataka. Dan begitu pun qiraah Al-Kisai berbeda. Maka di akhir dari al-ghashiyah ha ta'nis maka dibaca dengan al-imalah al-kubra. Dan juga mad tabi'i dari alif layyinah ata dibaca oleh wars ate, maka dibaca oleh Al-Kisai ate. Maka dibaca hal ateka, bukan hal ataka, dan bukan seperti wars hal ateka, tapi hal ateka. Maka ini kalau di Indonesia seperti lahjah siapa? Dialek orang Betawi. Kemana? Gue kagak ape-ape. Hal ate seperti itu. Hal ateka hadithul ghasyiyah, maka dibaca bukan ghasyiyah tapi ghasyiyah. Hal ate. Maka ini perbedaan yang mencolok dari qiraah Al-Kisai, dan ini semuanya benar, artinya tidak berbeda. Seperti tadi saya bilang dialek. Tadi ada dialek orang-orang Melayu ate tak kemana, maka orang Betawi mau kemana, dan kita Indonesia mau kemana. Seperti itu. Apakah berbeda artinya mau kemana, berbeda apa tidak? Tidak berbeda. Begitupun Arab. Maka jangan antum ketahui Arab itu hanya seperti qiraah dari Hafs an Asim saja. Maka di sana mereka mad tabi'i seperti ata ataupun alif layyinah, ternyata ada ata di Arab sendiri, ada ata, ada ate, ada ate. Maka semuanya sama seperti lahjah kita. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan qiraah seperti itu oleh Jibril. Dan pendalilannya permasalahan khilaf ini seperti hadis yang dikeluarkan Ashabus Sunan, dikeluarkan oleh Syekh kami Muqbil di Al-Jami'us Sahih mimma laysa bis sahihain, dan juga As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain. Maka disebutkan di sana perbedaan di saat Umar bersama Ubay ibnu Ka'ab. Maka Ubay ibnu Ka'ab ma'ruf qura'nya para sahabat. Seperti datang di dalam hadis Iqra'ul Qur'an ala arba'ah. Maka bacalah Al-Quran dari 4 qura'.
ditazkiyah oleh Nabi. Siapa di antaranya? Ubay ibnu Ka'ab. Maka suatu hari Umar mendengar Ubay membaca, dohirnya menjadi imam atau tidak, yang jelas Ubay membaca Al-Quran. Maka bacaannya lain. Maka Umar dengan keras mendatangi Ubay. Apa yang kamu baca? Qiraah kamu lain dengan yang aku baca. Dan yang aku dengar dari Nabi bukan seperti itu. Dan Umar keras. Maka diadukan kepada Nabi. Ya Rasulullah, Ubay ibnu Ka'ab membaca surat dari ayat yang berbeda dengan kamu dan berbeda dengan bacaan kami. Apa kata Nabi? Iqra ya Ubay. Ubay baca. Maka Ubay membaca, apa jawaban Nabi? Hakadzal Qur'an unzila. Demikianlah Al-Quran diturunkan. Diturunkan kepadaku, kata Nabi oleh Jibril, seperti itu yang dibaca oleh Ubay. Nah kamu Umar, coba kamu baca. Umar membaca dengan dialek tadi yang lain. Seperti tadi, hal ataka menjadi hal ateka, menjadi hal ateka, dan di akhirnya al-ghasyiyah menjadi al-ghasyiyah, dialek. Maka dibacalah oleh Umar ayat. Kata Nabi apa kepada Umar? Wa hakadha al-Qur'an unzila. Demikian yang engkau baca wahai Umar, seperti itu. Namun Umar di sini keras mengadu kepada Nabi, dan alhamdulillah akhirnya dari kisah itu dijadikan ilmu bagi kita bahwa Al-Quran diturunkan dengan berbagai dialek Arab. Maka Arab mempunyai dialek, daerah-daerah tertentu berbeda. Nah di sini diturunkan Al-Quran dengan dialek yang ada. Maka al-ghasyiyah, al-ghasyiyah tidak berbeda maknanya. Hal ataka, hal ateka, hal ateka, dan wars ditambah dengan qiraah naqal halateka dengan hal ataka tidak berbeda maknanya. Seperti juga antum mungkin kaget waktu kita, terutama yang dari Batam, pas kita membaca Al-Fatihah, ilaihum, iya, siratal ladzina an'amta alaihum, iya kaget, baru pertama kali kok ada alaihum. Maka ini qiraah Ya'qub Al-Hadrami dari Wars, dari Rauh muridnya dan dari Ruwais meriwayatkan dari Ya'qub Al-Hadrami, mereka tidak bisa membaca dikasrohkan haknya, dan itu dialek dari mereka. Maka mereka membaca semua yang alaihim, alaihum. Maka seperti itu tidak merubah makna. Alaihum dengan alaihim, apa beda maknanya atas mereka? Tidak, sama saja. Itulah perbedaan makna dari qiraah, dan ilmu qiraah ini para ulama mengajarkannya dan menjadikan fardu kifayah. Karena jika tidak dipelajari ilmu ini akan mati, akan hilang. Dan tidak ada faidah dari hadis Umar di saat mengadu kepada Nabi tentang Ubay, kok bacaannya lain. Maka kalau yang dipelajari hanya Hafs an Asim saja, maka akan hilang ilmu qiraah yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi dengan qiraah Al-Kisai dan qiraah yang lainnya, meskipun pada zaman Nabi belum ada yang namanya Al-Kisai. Al-Kisai setelah Nabi tentunya, dari kelompok Itba'ut Tabi'in. Dan Hafs an Asim begitupun belum ada. Dan Nafi' Al-Kabir dari periwayatan Wars an Nafi' dan Ya'qub Al-Hadrami belum ada di zaman Nabi. Namun qiraah-qiraah ini diturunkan dengan sanad yang sahih kepada mereka dan mereka yang memaskurkannya. Maka kesimpulannya, kita kembali kepada qiraah dari Al-Kisai sangat berbeda. Hal ateka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Untuk tasla maka qiraah Kisai mengikuti jumhur atau sama dengan jumhur, tasla. Adapun tadi Wars an-Nafi' dengan lam mughalladhah tasla. Maka di sini tasla sama. Tasla naron hamiyah. Maka setiap ujungnya ta atau ha ta'nits dengan dibaca al-imalah al-kubra. Tasla naron hamiyah
tusqa min ainin aniyah. Begitupun tusqa di sini dibaca dengan al-imalah kubro, tusqe. Maka beda dengan qiraah jumhur tusqa, dan dibaca Waras An-Nafi' dengan taklil tusqe. Maka di sini Al-Kisai dengan imalah al-kubro tusqe, maka dibaca tusqe. Dan ainin aniyah, maka madhab Al-Kisai sama dengan jumhur. Ainin a hamzahnya jelas, berbeda dengan qiraah Wars ainina niyah. Kalau jumhur sama dengan Al-Kisai, dibaca hamzahnya ainin aniyah. Dan begitupun a mad badal di sini sama dengan jumhur. Al-Kisai dibaca dengan 2 harokah, jadi aniyah. Namun yang bedanya di akhir niyah menjadi niyeh, karena itu madhabnya qiraah Al-Kisai, di mana dia membaca dengan qiraah al-imalah al-kubro. Maka kita masuk kepada ayat tusqi min ainin aniyah, tusqi min ainin aniyah. Adapun ayat yang terakhir sama qiraah jumhur dengan Al-Kisai dengan tahqiq hamzah ta'amun illa, maka sama laisa lahum ta'amun illa min dhari', laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Maka dengan ini selesai kesimpulan surat Al-Ghasyiyah dari 5 qiraah. Qiraah Hafs an Asim, qiraah Ad-Duri anil Kisai, qiraah Ad-Duri an Abi Amr, qiraah Waras an Nafi', dan qiraah dari Rauh dan Ruwais dari Ya'qub al-Hadrami. Maka disinilah perbedaan yang mencolok antara qiraah Al-Kisai dengan qiraah Wars dan qiraah jumhur. Maka insya Allah di pelajaran yang akan datang dipersilahkan untuk mentasmi dari 6 ayat ini, dari qiraah yang kita simpulkan tadi 5 qiraah yang berbeda menjadi 3 ikhtilaf. Maka dengan ini selesai dari surat Al-Ghasyiyah, yang ada tinggal kesimpulan dan tatbiq dan application dan dihafal, maka nanti ditasmi. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.